Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-laduniyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para kiai al-mukarramin, ulama al-kiram, masyayikhan al-afadil, dan para guru-guru di pesantren yang saya cintai dan banggakan, para santri dan santriwati. Alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan yang mubarak. Bulan yang dimuliakan Allah, terutama di 10 hari yang terakhir yang disebut Al-Ashrul Awakhir, di mana tempat turunnya Lailatul Qadar. Walaupun hanya tinggal beberapa hari atau beberapa malam saja, marilah kita gunakan malam-malam yang tersisa ini untuk kita, siapa tahu kita akan memperoleh Lailatul Qadar yang mempunyai kedudukan yang tinggi, nilai yang tinggi, itu qadarin, yang oleh Allah disebut sebagai khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dengan banyak memperbanyak ibadah, taqarrub kepada Allah, membaca Al-Quran dan i'tikaf. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam akhir itu membangunkan keluarga semua. Sebagai santri, maka jadikanlah malam-malam yang mulia ini untuk kita hidupkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah, anugerah daripada Allah untuk menjadi bekal hidup kita. Dan semangat beribadah yang kita lakukan, kita pupuk sejak awal Ramadan, jangan sampai berhenti sampai di akhir Ramadan, tetapi justru kita pelihara, kita teruskan menjadi amalan kita sehari-hari, baik di dalam menjalankan puasa maupun di dalam menjalankan salat-salat malam. Itu kita teruskan, walaupun misalnya hanya Senin Kemis atau lebih daripada Senin Kemis, kemudian juga walaupun tidak separuh malam, atau mungkin sepertiga malam. Dan itu oleh para ulama disebut sebagai termasuk juga kita namanya uzlah juz'iyah. Uzlah juz'iyah itu yaitu beruzlah sebagian saja. Memang ada uzlah yang daimah, orang meninggalkan keramaian, dia ke puncak-puncak gunung. Tetapi yang uzlah seperti itu kemudian meninggalkan kehidupan masyarakat, kepentingan yang lain, sehingga akan terjadi kekosongan, fauda, kalau itu semua melakukan namanya uzlah yang daimah, yang berkelanjutan. Oleh karena itu uzlah juz'iyah, yaitu pada malam-malam, sekian malam atau sepertiga malam atau setengah malam, itu menjadi penting untuk kita teruskan selepas dari bulan Ramadan. Dan santri penting juga untuk terus menjalankan tuntunan-tuntunan yang sudah kita peroleh melalui tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan yang selama ini kita diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran yang memang diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, sebagai namanya itu manual book, buku panduan buat manusia hidup. Ini adalah salah satu daripada nizam Rabbani, aturan Allah yang penting. Nizam Rabbani itu ada namanya nizam kauni, aturan yang menempel di alam, yang dijadikan sebagai semacam hukum ja'liyah, yang Allah jadikan menempel. Itu namanya
hukum alam. Itu juga merupakan sunnatullah atau nizam rabbani. Hukum alam ini orang tidak bisa menghindar. Kalau menghindar dia akan terkena. Sehingga orang tidak ada pilihan untuk tidak melaksanakan aturan-aturan alam. Nah yang kedua ada namanya nizam tasyri'i, yaitu aturan-aturan syariah. Aturan syariah ini memang manusia boleh memilih. Ya, dia mau beramal apa tidak, dia mau juga melaksanakan apa tidak. Sebenarnya menurut para ulama, manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa fitrah imaniyah sejak kecilnya. Hanya saja ada yang dia menerima dan menjaga fitrahnya itu, ada orang yang karena kesombongannya kemudian dia meninggalkan fitrah imaniyahnya. Karena apa? Karena sikap ketekeburannya, sikap kesombongannya. Oleh karena itu sebenarnya hadiah yang disebut inayah rabbaniyah berupa imaniyah, fitrah imaniyah, itu semua orang, nggak ada terkecuali. Makanya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau, yang tidak mau. Jadi orang yang tidak masuk surga itu orang yang tidak mau menjalankan aturan-aturan tasyri'i atau manual book yang sudah diberikan oleh Allah, bahkan dia mencari panduan yang lain yang sebenarnya merupakan asumsi-asumsi yang Al-Quran menyebutkan ma yattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka-prasangka, asumsi-asumsi, bukan satu kebenaran. Nah dalam kebenaran sekarang ini kita memang menghadapi satu situasi yang disebut post-truth. Post-truth itu yaitu pasca kebenaran. Artinya orang menggunakan emosi masyarakat tanpa itu benar apa tidak. Bagaimana mempengaruhi emosi masyarakat, mempengaruhi dengan berbagai media sehingga orang percaya. Ini sesuatu yang sekarang terjadi. Kebohongan, hoax itu bisa dianggap benar karena digunakan dengan cara-cara provokatif yang sekarang ini banyak terjadi. Dan tidak jarang santri, kiai juga bisa terpengaruh oleh provokasi post-truth ini, ketidakbenaran menjadi kebenaran itu. Oleh karena itu memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita peringatan supaya tidak serta-merta menerima semua informasi itu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu itu berita dari orang yang fasik, yang tidak jelas kebenarannya, kejujurannya, fatabayyanu, supaya dicek, diteliti, ditabayyun benar apa tidaknya. Apalagi sekarang banyak yang saya sebut tadi, kebohongan dengan berbagai modifikasi sehingga sepertinya sesuatu yang benar. Itu yang harus oleh para santri diwaspadai supaya kita tidak terjebak kepada membuat sikap yang sebenarnya sekeliru sehingga membuat penilaian kita tidak benar. Antusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu itu kemudian membuat sesuatu keputusan dengan tidak benar sehingga kita nanti akan menyesal karena ternyata itu keliru. Para santri sekalian yang saya cintai, sebagai santri kita memang di samping kita itu disuruh kita untuk menuntut ilmu agama yang dalam sebagai mutafaqihina fiddin, falaula nafara minkum liyatafaqahu fiddin, supaya kamu itu mencari untuk memahami agama,
supaya nanti bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan, dan itu yang dilakukan oleh santri sekarang, membekali diri untuk menjadi pengganti para ulama, tapi juga santri supaya juga menjadi orang yang disebut sebagai mu'ammirin, pemakmur bumi. Karena Allah dalam Al-Quran menyatakan huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah menjadikan kamu dari bumi dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum, ulama mengatakan ay kallafakum bi'imaratiha, yaitu memberikan tanggung jawab kepada kamu sebagai khalifah Allah di bumi untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi yaitu mengembangkan tentu kegiatan perekonomian yang bisa memakmurkan, baik di bidang perdagangan, di bidang perindustrian, di bidang pertanian, peternakan, pertambangan. Itu. Nah, untuk bisa memakmurkan bumi itu harus ada kuncinya, ada miftahul imarah. Paling utama daripada miftahul imarah itu atau mafatihul imarah itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, para santri selain membekali diri, menyiapkan dengan ilmu-ilmu agama, tafsir, hadis, fiqih, dan ilmu-ilmu yang lain, itu juga membekali diri untuk bisa memakmurkan bumi, baik itu ilmu-ilmu yang menyangkut pertanian maupun juga ilmu-ilmu kreativitas di bidang sektor-sektor keuangan juga, atau sektor-sektor perindustrian, peternakan, dan lain-lain. Banyak sekarang pesantren yang sudah mulai mengembangkan itu, dan mereka bisa menjadi masyarakat atau manusia yang mandiri. Kita memang tidak boleh wala takunu kallan 'alan nas. Kamu jangan menjadi beban orang lain. Oleh karena itu kemandirian pesantren, para santri ini perlu kita terus digemakkan. Oleh karena itu saya sering mengatakan pentingnya dibangun Gus Iwan. Gus Iwan itu santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Dan ini harus dikembangkan di kalangan para santri. Semoga kita lepas Ramadan ini tidak berkurang ibadahnya, semangatnya, karena kita perlu membangun umat yang kuat. Ini perintah Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kalian khawatir jangan sampai meninggalkan nanti keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah kesehatannya. Santri jangan menjadi generasi yang lemah. Dan juga diperingatkan oleh Allah jangan saya meninggalkan yaitu generasi yang hancur, ghayya. Seperti dalam Al-Quran disebut wa khalafa min ba'dim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudahnya itu generasi yang adaa'us salat, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Mereka akan menemui kehancuran. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang hancur karena dia tidak lagi melaksanakan tuntunan agama atau mengikuti hawa nafsunya. Dengan bekal Ramadan yang mubarak yang kita lalui ini, yang hampir selesai ini, kita jadikan bekal kita dalam menempa diri menjadi mukminan qawiyan, jangan mukminan dhaifan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.